Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviandisa. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi dari program studi sarjana keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sirkulasi darah atau sistem peredaran darah manusia dan juga sirkulasi darah pada janin. Sistem peredaran darah ini juga disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Nah, sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan juga jaringan pembuluh darah. Nah, di mana tugasnya yaitu untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Nah, sebelum saya akan menjelaskan bagaimana sirkulasi darah pada manusia dan juga janin, saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian dari jantung dan juga pembuluh darah. Nah, jantung itu terdiri atas 4 ruangan. Yang pertama adalah ada serambi kiri, yang kedua ada bilik serambi kanan, yang ketiga ada bilik kiri, dan yang terakhir ada bilik kanan. Nah, di mana fungsi dari serambi adalah untuk menerima darah dari seluruh tubuh, dan fungsi dari bilik adalah memompa darah keluar jantung. Selanjutnya ada lapisan dari dinding jantung, itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada epikardium, yang kedua ada miokardium, dan yang terakhir ada endokardium. Nah, selanjutnya jantung juga memiliki 4 katup. Nah, di mana yang pertama ada katup tricuspid itu, yaitu merupakan katup yang menjadi batas antara atrium kanan dan vertikal kanan jantung. Kemudian ada katup mitral. Nah, katup mitral ini merupakan katup yang menjadi batas antara atrium kiri dan vertikal kiri jantung. Kemudian ada katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini merupakan katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari vertikal kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Dan yang terakhir ada katup aorta. Nah, katup aorta ini merupakan katup yang mengatur aliran darah dari vertikal kiri menuju pembuluh aorta dan berlanjut ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 3 bagian. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua ada pembuluh darah vena, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya yaitu untuk membawa darah keluar dari jantung. Nah, ciri-ciri dari pembuluh arteri ini yang pertama memiliki katup di pangkalnya yaitu vulva semilunaris, kemudian memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri, kemudian denyutnya juga dapat dirasakan pada saat diraba dan memiliki dinding yang tebal. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Nah, fungsinya yaitu untuk membawa darah kembali ke jantung atau yang disebut juga dengan pembuluh balik. Nah, ciri-ciri dari pembuluh darah vena ini yang pertama ada memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Nah, yang kedua terletak dekat dengan permukaan tubuh, kemudian memiliki kemampuan menampung 75% darah dan memiliki dinding pembuluh yang tipis dan juga kurang elastis. Kemudian ada pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini merupakan pembuluh darah yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Nah, ciri-ciri dari pembuluh darah kapiler ini yaitu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Nah, fungsi dari pembuluh kapiler ini yaitu yang pertama untuk menyerap zat-zat dan sari makanan dari usus, kemudian menyaring darah dalam ginjal, kemudian menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran zat antara darah dan cairan dalam jaringan, dan kemudian mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sirkulasi peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dulu dari sisi kanan jantungnya terlebih dahulu. Nah, darah itu daripada sisi kanan jantung itu darah memasuki jantung melalui 2 vena besar, yaitu vena cava inferior dan juga superior. Nah, kemudian mengosongkan darah yang minim oksigen dari tubuh ke atrium kanan jantung. Nah, setelah itu
atrium berkontraksi dan darah mengalir dari atrium kanan ke vertikal kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Kemudian pada saat vertikal itu penuh, katup trikuspid itu menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium pada saat vertikal berkontraksi. Nah, setelah itu darah meninggalkan jantung melalui katup pulmonal ke dalam arteri pulmonalis dan ke paru-paru agar dapat diisi oleh oksigen lalu dikembangkan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, pada intinya pada sisi kanan jantung ini yaitu untuk menerima darah yang kekurangan oksigen dari pembuluh darah dan memompanya ke paru-paru. Nah, hal ini juga berhubungan dengan pengambilan oksigen dan pembuangan karbon dioksida. Selanjutnya pada sisi kiri jantung ini, vena pulmonalis itu mengosongkan darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Nah, pada saat atrium itu berkontraksi, darah mengalir dari atrium kiri ke vertikal kiri melalui katup mitral, katup mitral yang terbuka. Nah, pada saat vertikal itu penuh, katup mitral itu akan menutup. Hal ini untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium pada saat berkontraksi pada vertikal yang terjadi itu. Nah, setelah itu darah meninggalkan jantung melalui katup aorta, kemudian masuk ke aorta dan ke seluruh tubuh. Nah, kesimpulan dari sisi kiri jantung ini yaitu untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru dan memompanya melalui arteri hingga ke seluruh tubuh. Nah, berikut sirkulasi darah pada janin. Nah, proses sirkulasi darah pada janin ini dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbicalisis yang terdapat pada tali pusat. Nah, jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat itu sekitar 500 ml per menit. Nah, kemudian selanjutnya melalui vena umbilicalis ini menuju limfa melalui ductus venosus. Nah, selanjutnya kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Nah, dari vena cava inferior ini masuk ke atrium kanan, kemudian sebagian besar darah yang dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Selanjutnya sebagian kecil darah yang dari atrium kanan masuk ke vertikal kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Kemudian darah yang berasal dari vertikal kanan masuk ke paru-paru. Nah, tetapi paru-paru itu belum berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis itu dialirkan menuju aorta melalui ductus arteriosus Botali. Nah, darah yang ke paru-paru itu bukan untuk melakukan pertukaran gas, tetapi untuk memberikan makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh. Nah, selanjutnya darah yang terdapat pada atrium kiri itu kemudian dialirkan ke vertikal kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, selanjutnya darah yang berada di aorta itu yang kaya akan karbon dioksida kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Nah, kemudian sirkulasi darah janin akan berulang kembali menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus arati, kemudian menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai sirkulasi darah pada manusia dan juga janin.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.